yang sering sakit leher, kepala, nih paling gampang nih, cek area bawah ketiak sini nih. Bagi yang sakit bahu, tangan mudah pegel, paling gampang nih, simpel nih. Urat-urat yang gede sini nih, yang perlu dilenturkan, perlu dilemaskan. Biasakan peregangan ya. Tujuannya untuk melenturkan ini nih. Ini urat-urat gede yang sangat berpengaruh besar terhadap sirkulasi darah ke tangan, ke pundak, ke kepala. Silahkan yang punya keluhan-keluhan. Mulai belajar peregangan ya. Supaya menjaga otot-otot lentur. Dengan otot lentur, lemes, memudahkan sirkulasi darah. Karena ciri orang sehat itu manakala peredaran darah kita lancar. Kalau tidak lancar, apa yang terjadi? Area ini tersumbat, tangan ini bisa kebas, kram, mudah lelah. Senam-senam ringan aja dulu kalau pengen sehat badannya. Dengan maksud dan tujuan lentur urat-uratnya, urat-urat sarafnya. Yang sering sakit bahu, leher kaku, mudah sekali kok. Ini kan pelajaran waktu kecil nih, senam peregangan. Dengan maksud dan tujuan melenturkan otot urat saraf supaya sendi-sendinya tidak terkunci. Yo, dicek tentang kesehatan. Yang sakit apa nih? Yang sakit kebanyakan umumnya lah, penyakit umum itu yang dirasakan adalah area ini nih. Apalagi yang kerjanya nonton HP lah ya, mengangkat HP, pasti area pundak, leher sini sering kaku. Udah gini caranya nih. Pegang kepala, ketuk-ketuk ya. Nih, ketuk-ketuk. Kalau diketuk-ketuk terasa linu, sakit, itu ciri terjadi penyumbatan area ini nih. Saraf skapula nih. Atau entong-entong atau belikat. Nah, cukup digini-giniin aja. Sederhana sekali. Nih, kiri kanan. Dengan maksud dan tujuan apa? Melancarkan sirkulasi pembuluh darah. Baik yang ke leher, ke kepala, ke jari tangan, semuanya. Sangat mudah sebenarnya menjaga kesehatan itu. Yang penting mau gerak, melenturkan otot-otot ataupun sendi-sendi. Cara mudah merilekkan otot-otot supaya urat sarafnya kembali berjalan normal. Sering sakit nih, lambung. Ciri sakit lambung itu kalau ditekan daerah ulu hati pasti terasa nek, mual, perih. Sebenarnya itu posisi lambungnya bergeser saja sehingga menimbulkan rasa sakit yang seperti itu. Caranya ya sederhana. Tuh. Ketika ini sakit, otomatis bagian bawah ini tertarik ke bawah, makanya ditekan ke atas. Ini. Kalau area lambung, otomatis ya sebelah kiri, dekat selangkangan. Coba dipegang, diraba, pasti ada rasa ngilu, rasa sakit di situ. Ciri area ataupun organ pencernaan sehat itu, area sini nih harus kosong nih, contoh nih. Perlu dikempeskan. Diginiin enggak bakalan terasa sakit. Ada rasa sakit. Kalau ada rasa sakit itu pertanda ada otot yang ketarik. Untuk meredakan sakitnya sederhana,
Ini dengan melakukan seperti ini, otot sini ketarik ke sini, set. Ini lambung secara otomatis bergeser ke bawah. Nih. Lakukan peregangan seperti ini, hitungan ya sampai 8 kali. 1, 2, 3. Biasanya kalau punya sakit ini, baru hitungan ketiga, keempat aja udah sakitnya luar biasa. Sebaliknya begini. Melenturkan otot-otot supaya organ perut yang tadinya sakit kembali dia ke asalnya. Kalau metode pijat ya harus dipijat. Sama dicek bagian paha. Coba dicubit-cubit begini nih. Nih. Kalau ini sakit, area ini nih, ini pertanda organ perutnya ada yang ketarik ke bawah. Boleh disebut turun peranakan, turun kandung kemih, mengganggu saluran prostat. Kebanyakan kalau usia 40 tahun ke atas itu penyakitnya yang sering dirasa begah, beser tuh. Itu akibat kekakuan otot di area paha sehingga mengganggu organ pencernaan. Yuk, yang pengen sehat, terapi mandiri, sehat dengan metode sederhana, senam peregangan. Sehat mahal kawan, kalau pijat juga tahu sendiri. Saya kalau mijet orang itu bisa waktu 1,5 jam, 2 jam. Itu khusus untuk penyakit-penyakit berat, saraf kejepit, bahu sering kambuh, udah dipijat, udah akupuntur, begitu lagi. Padahal ada sumbatan doang di area ini nih. Cirinya begitu diraba, nanti otot, uratnya ini pada keriting. Itu pertanda bahwa sirkulasi darahnya terganggu. Yuk, belajar sehat dengan metode sederhana peregangan. Yang jari pergelangannya pegel, linu, karena capek, lelah bekerja, sini dulu nih, area ini dulu tepuk-tepuk nih. Kalau tangannya ini sakit, cari benda. Nah, nih saya pakai alat seperti ini nih, buat gebuknya lebih enak nih. Ini kalau area sini nih ada penyumbatan, begitu diginiin sakitnya luar biasa, linu sakit. Nah, ini perlu dilemaskan dulu karena area ini berhubungan nih, pergelangan sakit, pegel, imbasnya ke jari-jari, baal, kebas, naik motor sebentar udah kayak nggak ada tenaga tuh. Sebenarnya ini paling penting, sumbatannya paling besar di sini. Nah, kalau diginiin udah lentur, rasa lentur, udah nih gini-giniin. Nah, dengan maksud dan tujuan peredaran darah yang ke area ini lancar. Kalau udah lancar, udah rasa sakit, kebas nanti dengan sendirinya hilang. Jikalau udah, misalkan ya udah nih, udah digini-giniin, cek area ini nih. Ini juga pasti sakit nih kalau bermasalah. Sini nih. Nih, nah. Nih. Goyang-goyang begini nih. Kalau nggak mau digoyang-goyang, boleh digini-giniin, terserah. Yang penting kan judulnya area ini biar lemes. Tidak terjadi gangguan kekakuan otot sini nih. Digini-giniin. Kalau udah, tarik nih. Pegang, 3 jari pegang, set, tarik. Nah, ini ada sambungan sendi nih. Nah, yang bisa ngeper nih. Nah, ini pasti ada penyumbatan kalau si area sini bermasalah. Tinggal ditarik sedikit. Nah, rasain tuh sampai ada yang krek 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 krek. Nah, kalau ada bunyi krek 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 itu pertanda ada sumbatan. Nanti dengan sendirinya terasa ringan, plong. Seperti itu kira-kira.
gampang lagi sakit kepala. Sakit kepala tapi bagian sini ya, pelipis. Pelipis sering nyut, 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 nyut sama mata berat. Nah, mana titiknya? Lihat di bawah telinga sini. Ada sumbatan apa tidak? Nah, tinggal diraba pakai jari ini boleh, jenis silahkan. Mana aja boleh. Diraba gini. Ngikuti alur rahang. Nah, tulang rahang. Kalau sering sakit kepala sebelah kanan misalkan, mesti sini terjadi sumbatan. Nah, kalau ini ada benjolan, disebut asam laktat. Nah, itulah yang mengakibatkan sirkulasi oksigen dan darah ke area kepala itu terganggu sehingga mengakibatkan rasa nyut 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 ataupun kayak ngeliang gitu. Wajib diurai bawah ini nih, bawah telinga sampai ke rahang. Nah, nih. Sebaliknya sini juga sama. Nah, ini pakai ibu jempol juga enak begini. Ini juga bisa. Nah, kalau benar-benar sakit, kencang keras, berarti sumbatan utama di sini. Ini masih kaku, nah, belum lentur. Gimana caranya? Ya udah gini aja nih. Nih pertemuan antara sendi bahu sama area ini nih. Nah, ini pasti ada penyumbatan. Caranya dipukul. Pakai ini ya, biar lebih terasa mentok ke urat dalamnya. Nih. Yang sakit kepala, leher kaku, pundak pasti tuh linu kalau diginiin. Boleh dicoba, silahkan praktek kiri kanan. Nah, cuman kalau saya sendiri lebih enak pakai alat simple. Nah, nyantai ya. Nah, dilakukan berulang-ulang karena pada dasarnya ketika ini bergerak aktivitas apapun itu akan terjadi kekakuan otot. Kalau umurnya masih 40 tahun ke bawah, saya jamin nggak terasa, dikarenakan massa otot ataupun kekuatan otot ataupun kekebalan tubuhnya masih 100% full, dalam artian regenerasi sel-selnya masih bagus. Tapi untuk umur 40 tahun ke atas, seperti saya ini mudah lelah, artinya nggak ngapa-ngapain kok tahu-tahu pada pegel. Nah, dikarenakan massa ototnya berkurang kekuatannya sekitar ya 30-40%. Makanya wajib penting melemaskan urat-urat, otot-otot persendian supaya lentur. Dengan lentur tadi apa? Sirkulasi peredaran darahnya lancar. Dengan demikian pasti dikatakan sehat. Merasakan sakit di area manapun itu sederhananya ada gangguan otot kaku sehingga mengganggu jalan darah. Nah, minum obat oke. Cuman kalau otot ataupun uratnya terlalu kencang, gak akan mempan. Karena pengalaman saya itu kebanyakan udah minum obat berkali-kali, kok nggak ada reaksi. Ternyata ya itu sumbatan-sumbatannya udah kakunya udah benar-benar kencang. Obat pun begitu kita konsumsi kan tetap penyembuhannya lewat darah berjalan tadi, sirkulasi darah tadi. Lah, bagaimana mungkin si darah si obat ini bisa nyampe ke area sini yang sakit, misalkan nih contoh. Kalau area sini ada penyumbatan, pasti mandek di sini, berhenti di sini nih. Akhirnya tidak menjangkau ke area yang sakit. Itulah pentingnya. Yuk belajar sehat dengan cara sederhana aja. Gak perlu lari muter-muter jauh-jauh, memang bagus. Cuman kalau untuk usia 40 ke atas, saya sarankan mending di rumah saja olahraganya. Yang penting belajar peregangan. Ya, nih, begini nih. Ini kalau ada masalah pasti sakit. Cara sederhana dan mudah.